Begitu terlahir kembali sebagai bayi, saat matanya baru terbuka, hal pertama yang muncul di pandangannya justru notifikasi dari sistem evolusi tanpa batas. Selama dia terus melatih bagian tubuh manapun, bagian itu bakal jadi semakin kuat tanpa ujung. Bahkan tiap kali meneguk susu, tubuhnya ikut naik setingkat demi setingkat. Di usia 3 bulan, kakinya sudah menendang sampai 10.000 kali. 4 bulan, dia belajar merangkak. 5 bulan, dia sudah bisa berjalan. 6 bulan, dia duduk nonton televisi bareng orang tuanya. Dan baru paham dunia ini punya 2 jenis kekuatan manusia super. Yang pertama, cyborg, mereka memperkuat tubuh lewat modifikasi mekanik. Yang kedua, gen fuser, mereka mendapat kemampuan dari hewan bermutasi dengan cara menyatu dengan gen mereka. Musuh umat manusia di dunia ini adalah berbagai hewan bermutasi yang mulai bermunculan di seluruh penjuru dunia. Tidak lama setelah itu, tetangga baru pindah ke sebelah rumah. Mereka juga punya anak perempuan bernama Shening Han. Bocah itu jadi teman pertama sang bayi di dunia ini, meski saat itu dia sama sekali belum paham kalau takdir mereka kelak bakal saling terikat sangat rapat. 7 bulan, dia sudah bisa lari dan lompat, bahkan mulai bisa bicara. 8 bulan, dia diam-diam mulai sit up buat melatih perut, tapi cuma berani pas orang tuanya lagi tidak ada. Suatu hari dia hampir ketahuan, ibunya sempat mengucek mata, memastikan dirinya tidak berhalusinasi, lalu pas dilihat lagi si bayi sudah pura-pura tidur. Beberapa hari kemudian saat jam mandi, ibunya memperhatikan torso kecil anaknya dan mendapati garis perut yang samar. Kagetnya langsung meledak sampai dia memanggil suaminya. Sang ayah buru-buru masuk. Ekspresinya berubah dari syok jadi antusias, lalu menyimpulkan anak mereka mungkin bakat langka yang cuma muncul sekali dalam satu generasi, ditakdirkan jadi hebat entah sebagai cyborg atau gen fuser. Mendengar itu, si anak merasa lebih tenang dalam hati, bahkan sampai bersyukur. Punya orang tua yang berprofesi penulis web novel, terasa seperti kamuflase paling pas buat menyembunyikan kemampuannya. Di lain waktu, saat nonton berita bareng ibunya, dia melihat laporan tentang anak jenius umur 2 tahun dari keluarga bela diri yang mampu mengangkat dumbbell 20 kilo dengan satu tangan. Ibunya memeluknya dengan bangga dan terus meyakini anaknya juga luar biasa. Di dalam hati, dia mulai bertanya-tanya apakah saat umur 2 nanti dia bakal bisa menyamai pencapaian itu. Hari itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Tepat di ulang tahunnya yang kedua, setelah entah berapa lama latihan diam-diam, dia masuk ke gudang, menggenggam beban 20 kilo, lalu mengangkatnya dengan mudah pakai satu tangan. Baru saja dia mau lanjut, ibunya memanggil dan memberitahu Shening Han yang dipanggil Han Han datang buat main. Dia langsung kaget meletakkan beban, lalu lari keluar. Waktu bermain mereka jelas tidak normal. Walau masih balita, kepala dia sudah berisi pola pikir orang dewasa. Pelan-pelan dia menemukan cara licik. Karena Han Han suka menempel padanya, dia memanfaatkan bocah itu sebagai rompi pemberat ukuran anak selama latihan. Masalahnya ada gangguan yang terus berulang. Seperti sekarang saat dia tiba-tiba merasakan hangat merembes ke baju, Han Han pipis lagi di dirinya. Setahun berlalu, di usia 3 tahun kekuatannya sudah naik jauh. Dia sekarang bisa mengangkat beban 40 kilo dengan satu tangan seolah itu biasa. Suatu hari televisi menampilkan anak jenius umur 4 tahun mengangkat 30 kilo. Melihat itu, dia cuma tersenyum tipis karena dia sudah melampaui mereka. Meski begitu, sistemnya tetap keras kepala melabeli dirinya sebagai ordinary tier 1. Dia jadi bertanya-tanya, apa lagi yang harus dia lakukan untuk menembus tier 2? Sambil memikirkan itu, dia untuk pertama kalinya melangkah keluar rumah. Dunia luar langsung bikin dia terpana. Kota futuristik yang menyilaukan. Di sekitar sana ada makhluk-makhluk berwujud seperti binatang dan juga para cyborg. Dia mengira mereka inilah gen fuser dan para penguat mekanik yang pernah dia dengar. Dia berjalan bersama ibunya, ditemani tetangga mereka Shu dan si kecil Shening Han. Tujuan mereka adalah perpustakaan. Karena orang tuanya melarang dia memakai perangkat elektronik, dia menggantungkan semuanya pada buku buat menggali pengetahuan. Begitu sampai, ibunya dengan lembut mengarahkannya ke bagian anak-anak. Namun dia malah melipir ke lorong ensiklopedia tingkat lanjut, bukan ke buku-buku bergambar warna-warni. Han Han mengekor dekat, khawatir dia bakal dimarahi. Sang anak sendiri heran kenapa dia begitu tertarik pada bacaan sulit, sementara ibunya cuma mengangkat bahu dan menganggap itu pasti gen kejeniusannya. Han Han sempat menawarkan kue, tapi dia tetap tenggelam di halaman-halaman buku. Dari sana dia menemukan kebenaran.
Semua kehidupan dibagi menjadi 6 level biologis besar. Ordinary, Advanced, Rare, Epic, Legendary, dan Mythical. Masing-masing level terbagi lagi jadi 9 tier. Baru saat itu posisinya jadi jelas. Manusia biasa seperti orang tuanya berada di tangga paling bawah. Kesadaran itu menyulut tekadnya untuk latihan lebih keras, tumbuh lebih cepat, dan memanjat jauh melampaui batasnya sekarang. Tepat saat itu sistemnya berbunyi memberi misi baru, membaca 100 juta karakter. Dia langsung girang karena ini kesempatan buat menajamkan otak sekaligus tubuh, lalu menerimanya tanpa ragu. Selama setahun berikutnya, dia membagi waktu antara latihan tanpa ampun dan melahap buku-buku. Saat menginjak 4 tahun, kerja keras itu berbuah. Dia dan temannya berjalan bergandengan menuju Taman Kanak-kanak dipandu guru mereka, Miss Jang Mei. Tidak lama setelah mulai sekolah, akhirnya dia menembus Ordinary Tier 2. Perkembangannya gila-gilaan. Dia bisa mengangkat beban 80 kilo dengan satu tangan, melompat setinggi 1,2 meter, dan lari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Suatu hari dia melihat sekelompok anak mengerubungi Han-Han yang menangis, diejek karena masih ngompol. Begitu melihat temannya dibuli, dia tahu dia tidak bisa diam. Dia melompat maju, mendarat di tengah kerumunan dengan hentakan dramatis, lalu menatap para pembuli dengan tajam. Dia melontarkan ancaman kekanak-kanakan yang bikin suasana membeku, bahwa kalau mereka masih berani mengganggu Han-Han, dia bakal pipis di kasur mereka setiap hari. Anak-anak itu langsung menangis dan bersumpah tidak akan pernah balik ke taman kanak-kanak. Setengah tahun kemudian, dia menuntaskan misi membaca raksasa itu. Setelah melahap lebih dari 100 juta karakter, dia mendapat Celestial Root of Wisdom. Hadiah itu memberinya ingatan sempurna dan kemampuan belajar manusia puncak. Waktu melesat dan dia bersama Shining Han sudah hampir 7 tahun. Bahkan saat liburan panjang, dia tidak pernah mengendur. Sekarang dia cukup kuat buat latihan memakai barbel 200 kilo. Otaknya juga melaju sama cepatnya. Dengan atribut baru, dia menguasai kurikulum sekolah dasar jauh sebelum waktunya. Begitu masuk Sunshine Elementary School, lomba akademik terasa seperti permainan anak kecil. Di luar kompetisi, dia menghabiskan waktu luang membimbing Shining Han. Temannya itu memang tidak jenius, tapi rajin. Dengan bantuannya, nilainya meroket, dan di akhir semester dia menempati peringkat 2 kelas tepat di belakang sang anak dan dirinya sendiri. Untuk mempercepat misi-misinya, dia juga terjun ke atletik. Saat dia mulai merasa hidup sekolah bakal berjalan dengan pola yang itu-itu saja. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang murid pindahan baru masuk kelas. Guru memperkenalkannya sebagai Bayu. Sejak awal dia merasakan ada sesuatu yang aneh, aura tipis namun jelas berbeda dari manusia biasa. Shining Han langsung menganggap gadis itu cantik, tapi Lin Ziqin sama sekali tidak terpancing penampilan. Fokusnya cuma pada aura itu. Di pikirannya, kemungkinan itu berputar. Entah Bayu seorang Genefuser atau keturunan salah satunya. Hari-hari berikutnya, Bayu tetap jadi teka-teki. Dia menyendiri dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Begitu pelajaran selesai, dia meletakkan kepala di meja dan tetap diam, bahkan nyaris tidak ke kamar kecil. Tidak lama kemudian, kejadian mengganggu muncul. Cairan putih kental mulai merembes dari tubuhnya, menembus pakaian, menetes ke kaki. Baunya menusuk sampai membuat seisi kelas meringis dan menggerutu. Seorang bocah lelaki melangkah lebih jauh, mengejek nasibnya, lalu dengan tawa kejam menyiramkan air botol ke kepala Bayu seolah sedang membersihkannya. Bayu basah kuyup dan dipermalukan di depan semua orang. Tubuhnya gemetar di meja, kedua tangan mengepal, air mata jatuh tanpa suara. Para pembuli malah tertawa makin keras. Dari tempat duduknya, Shining Han menoleh cemas ke Lin Ziqin dan menyiratkan pertanyaan apakah mereka bisa melakukan sesuatu. Dia memang sudah merasakan bahaya dari keberadaan Bayu, tapi sekarang yang dia lihat cuma seorang gadis yang disiksa. Itu saja sudah cukup jadi alasan. Dia melangkah maju tanpa ragu, mencengkeram kerah pemimpin mereka, Guan Chun, lalu memerintahkannya membersihkan meja Bayu. Ketakutan langsung menyambar wajah Guan Chun sampai dia tergagap mengiyakan. Para pembuli lain terlalu takut untuk melawan, berebut tisu, dan membersihkan tiap tetes air dengan panik. Setelah meja benar-benar bersih, Lin Ziqin memberi perintah terakhir. Mereka semua harus minta maaf pada Bayu saat itu juga. Di bawah tatapannya yang dingin, para pembuli runtuh. Mereka berkeringat, menunduk, menggumamkan permintaan maaf, lalu bersumpah tidak akan mengganggunya lagi sebelum kabur dari kelas. Begitu suasana kembali hening, Bayu mengangkat kepala pelan. Dengan suara bergetar, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada Lin Ziqin dan Shining Han. Han-Han maju dengan lembut,
menaruh tangan di bahu Bayu, lalu menegaskan bahwa teman sekelas seharusnya saling melindungi. Sejak saat itu, Han Han memutuskan untuk jadi teman Bayu dan menyeret Lin Ziqin ikut dalam lingkaran itu. Mereka bertiga mulai sering bersama. Shening-han bahkan terlihat sangat menyayangi Bayu, selalu mendahulukan memberinya camilan terbaik. Suatu hari Bayu sempat ragu saat Han Han menyodorkan makanan. Dengan mata menunduk, dia menanyakan apakah mereka tidak jijik dengan baunya. Kebaikan itu terasa terlalu tidak nyata untuk dipercaya. Han Han menolak dengan keyakinan penuh. Dia menegaskan ini bukan mimpi karena dia tahu rasanya ditolak dan dia tidak mungkin jijik. Dengan senyum hangat, Han Han menyatakan kalau Bayu mau, mereka bakal berteman selamanya dan dia ikut menarik Lin Ziqin masuk ke janji itu. Bayu akhirnya pecah menangis dan memeluk Han Han erat-erat, lalu mengucapkan terima kasih pada mereka berdua. Begitu tenang, Bayu bersikeras memberi sesuatu sebagai balasan. Dia melepas sebuah kalung dari lehernya, talinya berisi 2 taring hewan. Dia menjelaskan itu hadiah ulang tahun dari ibunya, dan sekarang dia ingin itu jadi simbol persahabatan mereka. Han Han menerimanya dengan gembira. Sore itu di bawah matahari terbenam, 3 anak itu berdiri sejajar dan berikrar akan berteman selamanya. Namun suatu hari Han Han terpukul ketika mengetahui Bayu tiba-tiba pindah sekolah. Saat dia mencari Lin Ziqin, dia mengonfirmasi itu benar. Dia sendiri melihat Bayu menandatangani kertas pengunduran diri. Adegan itu melekat jelas di ingatannya saat dia berdiri di depan pintu ruang kepala sekolah dan melihat Bayu duduk bersama kepala sekolah dan seorang pria yang tidak dia kenal. Kepala sekolah meyakinkan pria itu bahwa semua berkasnya sudah lengkap dan catatan Bayu akan dijaga ketat sebagai rahasia. Momen itu membuat kecurigaannya mengeras. Identitas Bayu jelas bukan sesuatu yang biasa. Lalu begitu saja Bayu menghilang dari hidup mereka. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Suatu malam di rumah, Lin Ziqin berdiri di belakang ibunya dan memijat bahunya sementara ibunya menghela napas lega karena sentuhannya terasa pas setelah seharian mengetik. Lin Ziqin tersenyum dalam hati. Berkat Celestial Root of Wisdom, dia sudah menguasai teknik pijat level profesional dan baru sadar betapa praktisnya hadiah itu. Tiba-tiba televisi memotong siaran dengan berita kilat. Pembawa berita mengumumkan prestasi gila lain dari bocah jenius Kyoto. Di usia 10 tahun, anak itu sudah melakukan gene fusion dengan gen hewan bermutasi. Tayangan menunjukkan bocah itu mengangkat bongkahan batu 500 kilo dengan 1 tangan tanpa kesulitan. Lin Ziqin langsung mengenalinya lalu tersentak ketika sadar rivalnya sudah melangkah ke dunia gene fusion. Ayahnya Lin Yan menggerutu karena bocah itu terus muncul di televisi. Ibunya Jang Wangson membalas dan mengkritik betapa kejamnya eksperimen pada anak. Lin Yan menjelaskan bocah itu berasal dari klan bela diri yang berumur 1000 tahun, punya akses ke teknik fusion yang canggih. Sementara kedua orang tuanya berdebat, pikiran Lin Ziqin melayang. Dia mengingat sebelum fusion, bocah itu cuma bisa mengangkat 100 kilo. Setelah fusion, kekuatannya melonjak 5 kali lipat jadi 500 kilo. Sebagai perbandingan, Lin Ziqin yang baru 8 tahun dan belum fusion sudah bisa mengangkat 300 kilo dengan 1 tangan dan dia tahu potensinya masih jauh lebih besar dari bocah Kyoto itu. Sebelum dia bisa tenggelam lebih dalam, berita berubah jadi laporan yang jauh lebih suram. Sebuah kota terdekat dihancurkan ledakan besar akibat invasi mengerikan. Rekamannya memperlihatkan gerombolan tikus bermutasi menyerbu reruntuhan tanpa henti. Salah satu tikus yang menjijikkan menjepit seorang wanita, menjerit dengan rahangnya, lalu memakannya hidup-hidup. Pembawa berita melanjutkan bahwa bencana itu dipicu oleh kelompok sesat, sebuah kultus bawah tanah yang memanipulasi hewan bermutasi untuk menyerang manusia. Dalam konferensi pers, pejabat dari Sakura Country memohon bantuan internasional dan mengecam para penyembah sesat sebagai pengkhianat umat manusia. Lin Ziqin merasa lega dia lahir di negara yang kuat dan stabil, tempat dia bisa tumbuh diam-diam. Mendadak dari luar suara ledakan sonik membelah langit malam. Dia panik, berlari ke jendela, menarik Gordon. Skuadron cyborg bersenjata berat melesat di atas rumah dalam formasi. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk sudah dimulai. Pagi berikutnya berjalan seperti biasa. Dia menunggu di luar sampai Han Han berlari, datang sambil meminta maaf karena terlambat. Saat temannya mendekat, tatapannya jatuh pada kalung taring hewan yang menggantung di dada Han Han, pemberian Bayu dulu. Seketika liontin itu memancarkan cahaya biru terang sesaat. Itu bukan perhiasan biasa, melainkan taring hewan bermutasi. Gabungan reaksi kalung itu dan pengerahan cyborg semalam membuat rasa bahaya terasa makin dekat.
Dalam perjalanan ke sekolah, mereka melewati lampu jalan dan melihat seorang wanita mencolok bersandar santai di sana. Wanita itu tersenyum lalu berkomentar kalau mereka terlihat imut bersama, menanyakan apakah mereka saudara. Han-Han buru-buru membanggakan bahwa mereka sahabat sejak kecil. Wanita itu tersenyum dan mengaku berharap punya ikatan seperti itu. Tapi nadanya berubah saat dia mendekat dan menanyakan kenapa mereka berjalan ke sekolah sendirian, lalu menanyakan orang tua mereka ada di mana. Sebelum Han-Han sempat menjawab, Lin Ziqin menggenggam tangan Han-Han kuat, memotong situasi, lalu menariknya menjauh. Setelah cukup jauh, dia menegur Han-Han dengan halus dan mengingatkan supaya tidak bicara pada orang asing. Han-Han mengangguk patuh. Sepulang sekolah, Lin Ziqin membawa Han-Han lewat jalan pintas berupa gang sepi. Han-Han menoleh ke sekeliling dengan cemas, merasa tempat itu menyeramkan. Lin Ziqin menenangkan, menjelaskan gang itu kosong karena wilayahnya sudah ditandai untuk dibongkar. Namun suara yang familiar memotong kesunyian. Wanita yang sama muncul dari bayangan, menyeletuk bahwa sekolah pasti sudah selesai. Kali ini ada pria besar kekar berdiri di belakangnya. Hati Lin Ziqin langsung tenggelam. Dia sengaja memilih rute berbeda, tapi wanita itu tetap menemukan mereka. Wanita itu mencoba membujuk mereka mendekat dengan janji camilan, tapi pria yang bersamanya, Sheng, cepat kehilangan kesabaran. Dengan kain berbau bahan kimia di tangan, dia menyerbu sambil mendorong rencana untuk melumpuhkan anak-anak lalu menjual mereka. Lin Ziqin bertindak refleks. Dia mendorong Han-Han ke samping lalu maju. Tinjunya yang kecil mengepal, seluruh kekuatan dipadatkan jadi satu pukulan, lalu dihantamkan tepat ke wajah Sheng. Tubuh pria besar itu langsung terlempar ke belakang, menghantam gang dengan raungan kesakitan. Wanita berambut merah membeku. Seorang anak baru saja membuat pria dewasa terbang. Di tanah, Sheng batuk keras, darah muncrat dari mulutnya. Lin Ziqin tidak ragu. Dia berbalik ke wanita itu, menghantam perutnya lalu menyusul dengan pukulan naik keras ke rahangnya. Di kepalanya sempat terlintas niat untuk menghabisi mereka berdua saat itu juga. Dia berdiri di atas tubuh mereka yang tumbang, ekspresinya mengeras, tapi sebelum dia bertindak lebih jauh, tanah bergetar hebat. Cakar raksasa menghantam sisi bangunan di dekat mereka, merobek dinding dan menyebarkan puing. Seekor tikus bermutasi raksasa muncul, menjulang di ujung gang. Monster itu mengabaikan anak-anak dan mengunci fokus pada wanita yang pingsan. Dalam satu tebasan cepat, cakar itu memenggal kepala wanita itu bersih. Sadar betapa parah situasinya, Lin Ziqin langsung mengangkat Han-Han dalam pelukannya. Dia memastikan Han-Han mengerti mereka sedang berhadapan dengan tikus bermutasi raksasa dan mereka harus lari. Dia berlari sekencang-kencangnya sambil membawa Han-Han, menerobos gang yang mulai runtuh. Di belakang, langit malam kembali terbelah. Sebuah kilatan merah dan emas jatuh dari atas. Seorang cyborg wanita berambut pirang dengan aksesori helm, berbentuk telinga kelinci melesat turun dengan kecepatan luar biasa. Cyborg itu mendarat di belakang monster, sarung tinjunya menyala saat senjatanya aktif. Rentetan proyektil meluncur cepat, meledak jadi badai api yang menelan tikus itu. Lin Ziqin memeluk Han-Han erat, melindunginya saat api dan asap memenuhi gang. Tikus itu meraung kesakitan dan sempoyongan karena efek anestetik. Memanfaatkan celah, cyborg itu menerjang seperti bayangan, menebas dan menghajar tubuh monster itu berulang-ulang. Pada akhirnya dengan satu serangan penentu, tikus raksasa itu roboh tak bernyawa. Malam itu juga, Lin Ziqin duduk di rumah dan menonton ulang berita pertarungan itu. Dia menganalisis setiap gerakan dan sampai pada kesimpulan yang membuat dadanya terasa berat. Kekuatan cyborg itu jauh dari kata tak tertandingi. Dia harus melemahkan monster dulu, dan bahkan setelah itu pertarungannya tetap berlangsung lama, sampai 7 menit. Di kepalanya, pertemuan tadi terus terulang. Tikus bermutasi yang bisa tumbuh lebih dari 10 meter dikabarkan berada di Ordinary Tier 5. Malam ini dia berhadapan langsung dengan salah satunya. Meski dia lolos tanpa luka, bahaya itu nyata. Dia membuat janji sunyi. Dia akan latihan lebih keras lagi, cukup kuat untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dia pedulikan. Tidak lama setelah itu, dia kembali ke ruang latihannya. Barbel besar bertumpu di bahunya, dan dia mengulang jongkok berat dengan napas tersayat. Hidup tidak berhenti hanya karena ancaman. Ulang tahun ke-9 dia dan Shen Ninghan datang dan dirayakan bersama keluarga. Setelah saling memberi harapan, mereka bertukar hadiah. Dengan Celestial Root of Wisdom, Lin Ziqin menguasai ukiran kayu dalam semalam. Hadiah untuk Shen Ninghan adalah jepit rambut kayu yang halus, dan temannya langsung menyelipkannya di rambut dengan mata berbinar bahagia.
Tidak lama mereka lulus sekolah dasar dan bersiap masuk SMPE. Saat mereka meninggalkan sekolah, sistem Lin Zixin berbunyi. Pencapaian 9 tahun pendidikan wajib dinyatakan selesai. Dia juga membuka gelar Kindergarten Kid King dan Elementary School Top Dog. Target berikutnya terlihat jelas, Middle School Overlord. Dengan tekad mengeras, dia mendorong dirinya dalam latihan brutal selama liburan. Dalam salah satu latihan, dia melakukan 1000 push-up di bawah bongkahan batu yang menekan tubuhnya, sementara sistem terus menurunkan peningkatan statistik. Setelah lari 10 km yang menguras habis, terobosan itu datang. Dia naik ke ordinary tier 3. Statistiknya melonjak, angkat satu tangan 700 kilo, lompatan vertikal 4 meter, dan lari 100 meter 6 detik. Tapi satu pikiran mengganggu kepalanya, sejauh apa bocah jenius Kyoto itu sudah berkembang. Malamnya jawaban datang lewat berita. Bocah itu kini berumur 14 tahun, sudah menyatu dengan gen semut raksasa dan terlihat mengangkat balok paduan 2000 kilo dengan santai. Lin Zixin menghitung cepat di kepalanya. Gen semut bisa melipat gandakan kekuatan 4-8 kali. Jika efek itu dibuang, kekuatan dasar bocah itu nyaris cuma 500 kilo. Lin Zixin menghela napas lega. Kekuatan mentahnya masih lebih unggul dari rivalnya. Senyum tipis muncul. Jika ini saja potensinya tanpa fusion, maka dengan gen yang tepat, dia bakal jadi monster yang tidak terbendung. Hari pertama, SMP pun tiba. Undangan dari sekolah-sekolah terbaik berdatangan. Namun Lin Zixin memilih Shanghai Middle School dengan satu syarat, sahabatnya harus berada di kelas yang sama. Saat registrasi, kepala sekolah dan wali kelas menyambut hangat dan memuji reputasi Lin Zixin. Alasan sebenarnya dia memilih sekolah itu adalah fasilitas atletiknya yang canggih. Sebelum kelas dimulai, mereka langsung menuju lapangan badminton. Han-Han penuh semangat. Lin Zixin menahan serangan dengan mudah, tapi sebelum permainan lanjut, sekelompok kakak kelas mengepung mereka. Pemimpin mereka merebut kok di udara dan mengklaim lapangan itu milik mereka. Teman-temannya ikut mengejek, menyinggung bahwa Han-Han bisa tinggal untuk adu tanding bareng mereka. Han-Han tidak mundur, menegaskan aturan sederhana, siapa cepat dia dapat. Tatapan Lin Zixin menyempit, memberi peringatan supaya mereka mundur. Pemimpin itu justru menyeringai dan menganggap aturan tidak berarti. Saat itu Lin Zixin bergerak. Dia menegaskan aturan yang akan berlaku adalah aturan miliknya. Dia melompat dan menghantam Ko dengan kekuatan yang membuat napas orang-orang berhenti. Ko itu menghancurkan raket pemimpin mereka jadi 2 dan menerbangkan topinya. Para kakak kelas membeku ketakutan. Kesombongan mereka rontok seketika. Mereka menunduk terbata-bata meminta maaf lalu kabur ketakutan. Kabar itu menyebar cepat. Sejak hari itu tidak ada yang berani membuli Lin Zixin atau Shanning Han lagi. Dari sisi akademik, Lin Zixin sudah jauh melampaui teman sebayanya karena dia sudah menguasai kurikulum SMP. Dia menjalani kelas dengan tenang, lalu malamnya menyeimbangkan latihan keras dengan kemampuan baru. Dengan Celestial Root of Wisdom, dia menguasai memasak, berenang, fotografi, dan mengemudi. Namun gelar Middle School Overlord masih terkunci. Untuk mendapatkannya, dia sadar dia harus mendominasi lebih dari sekadar akademik. Dia menumpuk piala di kompetisi nasional, tapi sengaja menghindari posisi juara 1 karena perhatian berlebihan itu berbahaya. Semester berganti, gelar itu masih belum muncul. Yang dia dapat justru sebaliknya, lautan pengagum. Mejanya terus tertimbun surat cinta, tapi semuanya dia abaikan. Fokusnya tetap pada membimbing Shanning Han dan mempersiapkan festival olahraga. Dia hanya ikut 3 cabang, tapi tiap satu jadi unjuk gigi kekuatan dan kecepatan. Hasilnya membuat penonton terpaku. Lempar tolak peluru 200 meter dan 1 cabang lagi dia menangkan dengan mudah. Bahkan saat dia menahan diri supaya terlihat manusiawi, dia tetap menghancurkan semua pesaing dan merebut posisi pertama di semua nomor. Saat dia duduk di samping Shanning Han setelahnya, gelombang tenaga melesat di tubuhnya dan notifikasi muncul di depan mata. Gelar Middle School Overlord akhirnya tercapai. Karena prestasinya melampaui semua siswa, dia berhasil mengamankan 3 gelar usia sekolah. Pencapaian dominasi 9 tahun pendidikan wajib dinyatakan lengkap dan memberinya sifat biologis baru, survival of the fittest. Energi mengalir deras di tubuhnya saat dia menyadari gelar itu akhirnya aktif. Sore itu saat dia berjalan pulang bareng Shanning Han, Lin Zixin memikirkan sifat baru itu. Survival of the fittest adalah kemampuan predator yang membuatnya bisa menyerap esensi hidup makhluk lain untuk berevolusi. Tapi apa yang sebenarnya
dimaksud esensi hidup. Saat dia masih tenggelam dalam pikiran, dia hampir tidak menangkap suara Shenninghan yang memintanya memperlambat langkah. Dia menoleh lalu meminta meminjam kalung taring hewan pemberian Bayu dulu. Shenninghan menyerahkannya tanpa berpikir panjang. Begitu kalung itu pindah tangan, sistemnya langsung menyala dan memberitahu dia menyerap jejak esensi hidup dari Abyssal Giant Butterfly. Bayangan kupu-kupu hitam raksasa muncul di hadapannya. Taring itu bukan milik makhluk biasa, itu taring milik Abyssal Giant Butterfly. Malamnya dia membongkar internet mencari jawaban, menelusuri tiap sudut web. Hasilnya nihil. Tidak ada catatan apapun. Kalau dia mau paham, dia harus menemukan sendiri. Dia ingat Bayu memberi sepasang taring, jadi dia menggeledah barang-barangnya sampai menemukan taring kedua. Begitu taring itu digenggam, dia menyerap kekuatannya. Notifikasi sistem muncul lagi. Ada serpihan esensi hidup tambahan yang terserap, tapi buku panduan Abyssal Giant Butterfly hanya naik ke 2%. Dia cemberut menyadari taring itu hanya menyimpan sedikit sekali esensi. Untuk membuka potensi penuh kupu-kupu itu, dia butuh sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan siang sepulang sekolah, dia memutuskan memasukkan bersepeda ke rutinitas. Itu memperkuat fisik sekaligus memberinya cara kabur cepat jika hewan bermutasi muncul. Tiap hari dia mengantar Shenninghan pulang, sepeda mereka membelah jalan kota. Dalam salah satu perjalanan, Coach Guo yang memakai tracksuit memanggil namanya. Lin Ziqin berhenti dan menoleh. Coach Guo memuji performa gila Lin Ziqin di festival olahraga, menyatakan itu tidak tertandingi sepanjang sejarah sekolah. Matanya berbinar antusias saat dia mengundang Lin Ziqin bergabung tim, menganggap bakat atletiknya bahkan mengalahkan kejeniusannya di kelas. Coach Guo bicara terus tanpa memberi banyak ruang untuk ditolak. Sebelum berpisah, dia menyebut tim bela diri berlatih di ruang C gedung olahraga dan menyuruh Lin Ziqin datang kapan saja saat siap. Malamnya, Lin Ziqin duduk di kamar dan bersiap menguji survival of the fittest. Dia menepukkan tangan, menghancurkan kecoa dan nyamuk yang dia lihat tadi. Namun setelah membuka telapak, tidak ada gelombang tenaga dan tidak ada notifikasi sistem. Dia mengernyit dan menyimpulkan serangga biasa terlalu lemah, tidak punya esensi yang layak diserap. Hanya makhluk langka atau berbahaya yang punya energi cukup untuk memicu pertumbuhannya. Untuk menguji dugaan itu, dia mengambil langkah lebih berani. Besoknya, dengan Shenninghan duduk di belakang sepedanya, dia mengarahkan mereka ke supermarket kota. Di dalam, daging hewan bermutasi dijual rapi dalam kemasan. Lin Ziqin merasa frustrasi. Daging kemasan tidak cukup. Dia butuh kontak langsung. Saat itu, suara keras menarik perhatiannya. Seorang tukang daging sedang mempromosikan daging hewan bermutasi yang baru dipotong. Lin Ziqin mengikuti suara itu dan melihat konter di bawah papan mencolok bertuliskan daging hewan bermutasi segar. Tidak dikemas, aman dimakan. Shenninghan terlihat bingung ketika Lin Ziqin memintanya menunggu. Tanpa menjelaskan, Lin Ziqin menatap meja potongan daging itu, mendekat, lalu menempelkan telapak tangannya kuat-kuat pada sebongkah daging segar. Begitu kulitnya menyentuh, gelombang energi ungu menyusup ke tubuhnya. Tubuhnya bergetar penuh tenaga. Teorinya benar, daging itu menyimpan arus esensi hidup yang kuat. Dia hampir tidak bisa menahan rasa senangnya. Shenninghan menatap makin bingung, tidak paham kenapa menyentuh daging mentah membuatnya segitu antusias. Dia mendekat dan menanyakan rasanya seperti apa. Lin Ziqin menyebut rasanya cuma terasa lebih segar dari biasanya, lalu menawari Shenninghan untuk mencoba menyentuhnya juga. Shenninghan buru-buru menolak dengan gerakan tangan panik. Karena teorinya terbukti, Lin Ziqin memutuskan membeli beberapa untuk uji lanjut di rumah. Han sampai tidak percaya melihat dia membeli banyak karena daging hewan bermutasi harganya gila-gilaan. Bahkan jenis termurah, Ghost Shadow Squid, harganya hampir 1.000 yen per jin. Lin Ziqin tetap mengambil beberapa bungkus. Shenninghan hampir panik dan mendesaknya menaruh kembali, setidaknya tanya ibunya dulu. Lin Ziqin hanya tersenyum pelan dan mengusap kepala Shenninghan supaya tenang. Dia menipu dengan halus, menyiratkan ibunya sudah menyuruh membeli banyak untuk 2 keluarga. Dalam benaknya melintas ingatan ibunya yang memang pernah menyetujui membuat jamuan besar, meski itu hanya separuh benar. Dia memang berniat berbagi, tapi tujuan utamanya jelas memastikan apakah dengan memakan daging itu dia bisa menyerap esensi hidup secara langsung. Dia juga curiga kalau hanya mengandalkan sentuhan, kualitas daging bisa terganggu. Di kasir dia membayar hampir 3.000 yen untuk 3 bungkus kecil,
Ghost Shadow Squid. Kasir mengucapkan terima kasih dan Lin Zichin menahan mahalnya harga itu dengan wajah tetap tenang. Saat keluar, pikirannya sempat terpaku pada harga daging itu. Begitu belanja selesai, waktu sudah lewat jam 9 malam. Dalam perjalanan pulang, pikirannya masih terikat pada eksperimennya. Dia tidak tahan, lalu diam-diam menempelkan tangan pada salah satu bungkus squid di keranjang sepeda. Denyut energi ungu yang sama mengalir. Sistemnya mengonfirmasi ada jejak esensi hidup Ghost Shadow Squid terserap. Begitu esensi itu terserap, buku panduan baru untuk Ghost Shadow Squid terbuka di sistemnya, tapi progresnya nyaris tidak bergerak. Cuma naik 0,1%. Sambil mengayuh melewati jalanan sepi, Lin Zichin menghitung-hitung. Dengan jumlah sekecil itu, dia memperkirakan butuh sekitar 100 jin untuk mencapai penguasaan penuh. Namun kemampuan squid itu untuk larut dalam air dan menghilang membuatnya tetap layak dikejar. Dia juga memikirkan tantangan uangnya karena meminta keluarganya jelas bukan pilihan. Dia menguji ide lain, memastikan apakah menyerap esensi membuat makanan jadi busuk. Dia lega saat tahu squid itu tetap segar dan masih bisa dimakan setelah esensinya diambil, jadi dia mendapat gizi sekaligus tenaga. Saat dia lanjut mengayuh, progresnya perlahan merangkak sampai 3%. Fokusnya tiba-tiba pecah ketika Shining Han memberi peringatan mendesak, membuatnya mengerem mendadak dan nyaris menabrak sepasang orang. Shining Han menunjuk ke depan dan krisis nyata ada di sana. Seorang pria besar menodongkan pisau ke leher seorang wanita. Lin Zichin tersentak karena wanita itu adalah guru mereka, Xiao. Pria itu meneriakkan ancaman pada kerumunan. Kapten polisi menahan salah satu anggotanya, Officer Abing, memperingatkan agar tidak menembak sembarangan. Pelaku memakai sang guru sebagai tameng, jadi tidak ada sudut tembak yang jelas. Abing mengusulkan gas tidur, tapi kapten menolak karena terlalu berisiko. Efek gas tidak akan cukup cepat, dan pelaku bisa panik lalu melukai Sandera lebih dulu. Tiba-tiba sebuah kerikil menghantam tangan pelaku. Pelaku meraung kesakitan, pisau dan cekikannya terlepas. Kapten melihat peluang dan para polisi langsung menyerbu, menjatuhkan pelaku ke tanah. Borgol mengunci, sementara polisi wanita bergegas menenangkan sang guru yang masih gemetar. Situasi terkendali dan Lin Zichin diam-diam kembali naik sepeda. Shining Han menatapnya dengan mata membesar, menuntut jawaban apakah kerikil tadi berasal darinya. Lin Zichin cepat menenangkannya dan meminta supaya urusan itu disimpan dulu. Namun sebelum mereka bisa pergi, suara tegas memanggil dan menghentikan mereka. Kapten polisi bertanya, apakah Lin Zichin yang melempar batu itu? Lin Zichin panik. Dengan senyum kaku, dia menyangkal. Kapten menatap punggung mereka saat sepeda menjauh sambil mengernyit. Merasa itu aneh. Kenapa ada orang menolak mengakui aksi heroik? Kapten menggeleng dan menyebut bahkan ada hadiah keberanian. Kata hadiah menghantam Lin Zichin seperti petir. Dia langsung mengerem keras, berputar, lalu kembali ke kapten. Dia menarik kembali penyangkalannya dan mengakui itu perbuatannya. Dengan wajah datar, dia menegaskan hadiah berupa uang sangat penting baginya. Kapten menyuruhnya datang ke kantor polisi nanti untuk membuat laporan. Kapten juga berjanji akan memastikan Lin Zichin menerima hadiah yang pantas. Lin Zichin merasa lega. Dia dan Shining Han memberitahu keluarga mereka dan bersiap menuju kantor polisi. Dia mengira semuanya akan berjalan mudah dari sini. Tapi lalu semuanya berubah jadi mimpi buruk. Saat polisi menggiring pelaku pergi dalam borgol, tubuh pelaku tiba-tiba kejang. Wajahnya memelintir, tulang dan dagingnya berubah bentuk di depan mata para polisi yang ketakutan. Sampai mereka menyadari kebenarannya, pria itu adalah penyembah sesat. Dalam sekejap, tubuhnya bermetamorfosis menjadi tikus bermutasi raksasa. Dengan raungan menggelegar, monster itu mematahkan borgol dan mengamuk. Kapten langsung memerintahkan tembakan dibuka dan memerintahkan semua orang melindungi warga sipil dengan apapun caranya. Rentetan tembakan meledak memekakkan telinga, tapi peluru-peluru itu memantul percuma dari kulit tebal monster tersebut. Laporan panik masuk lewat radio, menyebut penyembah sesat itu sudah menyatu dengan Gen Rat King dan mereka meminta bantuan tambahan secepatnya. Di tengah kekacauan, Lin Zichin langsung meraih tangan Shining Han meminta maaf sambil menariknya lari. Dia lega saat menyadari monster itu tidak mengejar mereka, tapi dia tahu mereka tetap harus menjauh sejauh mungkin dari
medan pertempuran. Tiba-tiba seberkas cahaya berbalut aura ungu menukik dari atas. Seorang cyborg perempuan turun memakai zirah futuristik, lalu menghantam tikus raksasa itu dengan pukulan yang menghancurkan. Benturannya membuat monster itu terpental dan sempoyongan. Debu serta puing beterbangan oleh daya hancurnya. Cyborg itu melayang dengan mudah di udara, lalu mengangkat kepala. Sebuah meriam laser mulai mengisi daya dengan cahaya ungu yang makin terang tiap detik. Sikapnya tegas dan penuh komando. Begitu perintah tembak dilepas, meriam itu memuntahkan seberkas energi raksasa yang menelan tikus bermutasi sepenuhnya. Dengan raungan terakhir, tubuh monster itu hancur luluh, menyisakan abu hangus yang berasap. Lin Ziqin terpaku. Barusan dia menyaksikan skala kekuatan yang nyaris tidak bisa dia bayangkan. Saat tikus raksasa itu lenyap, bahaya akhirnya lewat. Guru Xiao dan Shening Han menghembuskan napas panjang yang masih gemetar. Namun di kepala Lin Ziqin ada kekhawatiran lain yang jauh lebih mendesak. Matanya langsung menyambar ke sepeda dan dia menghela napas lega saat melihatnya masih utuh. Kalau ledakan itu menghancurkannya, itu bakal jadi kerugian finansial yang menyakitkan. Tapi baru saja ketegangan mereda, kesadaran lain menghantamnya. Pandangannya beralih ke keranjang dan daging Ghost Shadow Squid yang tadi dia beli mulai membusuk. Dadanya langsung tenggelam. Ternyata teorinya benar selama ini. Menyerap esensi hidup memang membuat daging hewan bermutasi jadi cepat busuk. Hanya saja efeknya tidak terjadi seketika. Lin Ziqin mengangkat tentakel yang sudah berubah, lalu sadar dia butuh alasan. Tanpa ragu, dia langsung memainkan drama, melempar daging busuk itu ke tanah dan menyalahkan penyembah sesat serta ledakan cyborg yang membuat semuanya rusak. Guru Xiao menenangkannya, mengingatkan bahwa yang paling penting adalah semua orang selamat. Atas permintaan kapten, mereka bersiap pulang, tapi kenyataannya mereka justru dikawal ke kantor polisi bersama tim keamanan. Hal yang tidak mereka duga adalah mereka berada di van yang sama dengan sisa-sisa tubuh penyembah sesat itu. Di atas berangkar tergeletak gumpalan daging hangus yang tersisa, menghitam dan berbau menyengat. Lin Ziqin duduk diam, lalu sebuah kemungkinan berani menyala di kepalanya. Kalau taring itu menyimpan kekuatan, maka apakah jasad ini, bahkan dalam kondisi rusak seperti ini, masih menyimpan esensi hidup? Kalau iya, apakah dia bisa menyerapnya? Apakah dia bisa mengklaim Gen Rat King untuk dirinya sendiri? Dia mengamati sisa-sisa tubuh itu secara diam-diam, lalu menyerap serpihan esensi dari tikus bermutasi raksasa lewat sistemnya. Saat itu juga dia menyadari satu hal, semakin segar jasadnya, semakin kuat esensinya. Dia berusaha tetap terlihat normal, tapi Abing menangkap gerakannya dan kapten keamanan mulai mengawasinya dengan tatapan curiga. Tidak lama kemudian, Lin Ziqin dipanggil ke kantor keamanan publik. Kapten memang sudah mengurus hadiah keberaniannya, tapi yang membuat kapten gelisah adalah bagaimana seorang murid bisa melempar batu setepat itu sampai melucuti penyandera. Lin Ziqin mengalihkan penjelasan pada kebiasaan melatih tangan kanannya. Namun keraguan kapten masih terasa, meski akhirnya tidak dipaksa lebih jauh. Di tengah pertemuan itu, Shening Han masuk bersama orang tua Lin Ziqin yang datang dengan wajah panik. Ibunya langsung menerjang ke arahnya, lega karena dia selamat, lalu menekankan kalau bahaya seperti ini terjadi lagi, dia harus bersembunyi, bukan melawan. Lin Ziqin mengiyakan, walau jauh di dalam dia sadar, mungkin itu tidak akan selalu mungkin dilakukan. Sebelum mereka pergi, Lin Ziqin mendengar pembahasan soal Rat God Cult. Mereka menyebut kelompok itu makin berani menyusup ke universitas dan memangsa para siswa yang dilarang menjalani Jin Fusion secara legal. Yang lebih mengejutkan, penyembah sesat yang tewas malam itu dulu pernah jadi mahasiswa sastra sampai akhirnya tercemar dan direkrut kultus tersebut. Mereka sepakat kultus itu harus diberantas, tapi menghabisi pengikut satu persatu tidak akan cukup. Sumber ancaman sebenarnya ada pada Rat King itu sendiri. Selama entitas itu belum dihancurkan, bahaya akan terus ada. Nama itu menancap kuat di kepala Lin Ziqin. Dalam perjalanan pulang, dia langsung mencari informasi. Laporan-laporan menyebut Rat God Cult paling aktif di Shanghai dan mayoritas anggotanya adalah orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat. Aktivitas mereka juga melonjak belakangan ini dengan dugaan Rat King sedang mengumpulkan sumber daya evolusi dalam jumlah besar. Kalau Rat King memang sedang mengejar evolusi lebih lanjut, pengumpulan itu terasa masuk akal. Namun kalau makhluk itu punya kesadaran dan ambisi, ancamannya jauh lebih mengerikan. Rat King yang cerdas bisa meledakkan bencana yang melampaui kekacauan kultus. Sambil menatap keluar jendela, Lin Ziqin sempat melihat tikus besar memojokkan seekor kucing di jalan.
Sekilas dia sempat mengaitkannya dengan Rat King, tapi dia mengingatkan diri sendiri bahwa tikus berukuran besar memang umum di selatan. Mungkin itu bukan apa-apa. Di seberangnya, Shenninghan duduk sangat diam dan Lin Zixin menyadarinya. Sejak kecil, emosi Shenninghan selalu mudah terbaca. Takut atau gugup biasanya langsung terlihat, tapi kali ini wajahnya sulit dibaca. Begitu sampai rumah, ibunya langsung menyadari daging yang dibeli tadi tidak ada. Wajah ibunya berubah kaget. Lin Zixin cepat menjelaskan bahwa dalam kekacauan, daging itu jatuh. Karena ibunya terlalu fokus pada keselamatan, dia menerima alasan itu dan cuma merasa lega karena anaknya pulang selamat. Lin Zixin menghela napas dalam hati, menyadari betapa mudahnya ibunya percaya. Ayahnya bereaksi berbeda. Tanpa menunda, ayahnya bersiap mencari daging yang hilang itu. Lin Zixin menenangkan dengan tenang, menyiratkan daging itu pasti sudah busuk dan tidak berguna. Setelah hening sesaat, ayahnya akhirnya mengalah dan tetap di rumah. Sementara itu, Kapten Keamanan tidak bisa mengusir rasa tidak enak soal Lin Zixin. Bayangan seorang anak SMP melempar batu dengan akurasi mematikan terasa mengganggu. Di saat yang sama, seekor tikus muncul. Bukan tikus biasa, ukurannya besar. Insting Kapten menajam, dia meraih senjata, membidik lalu menembak dan peluru melesat ke arah makhluk itu. Keesokan paginya, Lin Zixin duduk di kelas sambil masih memikirkan pertempuran brutal malam sebelumnya. Penyembah sesat itu dan kekuatan cyborg perempuan memperlihatkan seberapa jauh jarak yang masih harus dia kejar agar bisa bertahan hidup dan tumbuh lebih kuat. Dia butuh sumber daya secepatnya, terutama daging hewan, bermutasi seperti Ghost Shadow Squid yang bisa mendorong progres kodeksnya. Dia sempat mempertimbangkan cara yang lebih aman untuk cari uang, seperti jadi influencer online atau menjual panduan belajar, tapi langsung dia coret karena itu terlalu berisiko dan terlalu menarik perhatian. Pada akhirnya, dia menyimpulkan jalur terbaik tetap lewat bela diri dan Gain Fusion, dua bidang yang paling dihargai di dunia ini. Sore itu, Lin Zixin menuju gedung C tempat tim bela diri berlatih. Di dalam dia melihat Coach Guo sedang minum teh. Setelah menyapa dengan sopan, Lin Zixin menanyakan apakah bergabung tim berarti ikut turnamen sekota dan apakah kompetisi itu punya hadiah besar. Wajah Coach Guo langsung bersinar dan dia mengiyakan menyebut hadiah bisa mencapai puluhan ribu. Itu saja sudah cukup buat Lin Zixin. Dengan jabat tangan mantap, dia menetapkan keputusan untuk langsung bergabung tim bela diri. Coach Guo yang gembira mengumpulkan anggota tim dan memperkenalkan anggota baru, Lin Zixin, sambil menekankan bahwa anak itu adalah juara festival olahraga sekolah. Para anggota maju satu persatu untuk menyapa, yaitu Zhang Kai, Huang Tianning yang punya julukan asing, Liu Tong, Han Iyo, dan Li Shuong. Lin Zixin membalas perkenalan mereka dengan anggukan sopan. Karena Lin Zixin belum punya pelatihan formal, Coach Guo memulai dari dasar, mendemonstrasikan teknik pukulan dan tendangan dasar. Coach Guo menjelaskan teknik-teknik itu terlihat sederhana, tapi untuk menguasainya butuh kesabaran dan disiplin. Bahkan murid tercepat mereka, Li Shuong, butuh 1 minggu penuh agar gerakannya benar. Setelah itu, Coach Guo meminta Lin Zixin mencoba. Begitu Lin Zixin mengambil posisi, Celestial Root of Wisdom miliknya aktif. Kejernihan yang nyaris tidak masuk akal mengalir, dan hanya dengan mengamati, dia sudah menangkap tiap detail kecil gerakan. Saat dia mulai mempraktikkan teknik pukulan itu, sistem di kepalanya berdentang, menyebut poin vitalitas, kekuatan, kelincahan, dan kemahiran telah diperoleh. Coach Guo dan seluruh tim mematung menatapnya. Mereka mengira akan melihat gerakan pemula yang kikuk, tapi yang muncul justru eksekusi rapi seperti orang yang sudah berlatih bertahun-tahun. Lin Zixin bergerak seolah bela diri adalah bahasa tubuhnya sejak lama. Rahang Coach Guo hampir jatuh, pegangannya pada termos sempat mengendur. Di kepala Coach Guo hanya satu pikiran yang tersisa. Anak ini bukan murid biasa. Lin Zixin adalah bakat bela diri langka, tipe jenius yang muncul sekali dalam sejuta. Malam itu di rumah, ibunya memanggilnya ke meja makan. Lin Zixin bergegas antusias lalu melihat sebuah piring besar Ghost Shadow Squid mengepul di atas meja, persis daging yang dia incar. Dia menghirup aromanya dalam-dalam, lalu menunjukkan kekaguman yang membuat ibunya makin bangga. Dia makan, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa dia menyerap jejak esensi hidup Ghost Shadow Squid, mendorong progres kodeksnya. Di latar, televisi menayangkan berita tentang seorang gadis 14 tahun yang disebut sebagai cyborg termuda dalam sejarah. Setelah mengintegrasikan energy core, gadis itu mendapat kemampuan gila mengangkat SUV dengan satu tangan, berlari 100 meter dalam 3 detik, dan melompat vertikal 8 meter.
Lin Zichin memikirkan perdebatan antara jalur Gen Fusion milik bocah Genius Kyoto dan jalur modifikasi sibernetik gadis itu sambil menimbang mana yang menjanjikan kekuatan lebih besar. Pikirannya terpotong oleh berita kilat lain. Pembawa berita melaporkan kapten polisi yang pernah mereka temui, Kapten Chun Shon, ditemukan tewas di kantornya. Rekaman CCTV mengungkap kenyataan dingin, seekor tikus bermutasi raksasa menyusup ke kantor polisi, menyerang brutal, lalu memakannya. Perut Lin Zichin mual dan dia teringat tikus besar yang sempat dia lihat malam sebelumnya. Gagasan bahwa monster seperti itu berkeliaran di kota membuat punggungnya merinding. Kematian kapten itu terasa seperti peringatan. Lin Zichin meneguhkan tekad untuk berlatih lebih keras dari sebelumnya. Kecepatannya melonjak sampai dia mampu menempuh 100 meter dalam 4 detik. Kekuatannya naik drastis, lompatan vertikalnya menyentuh 5 meter, dan kekuatan genggamannya cukup untuk mengangkat 1.200 kilo dengan satu tangan. Dia membagi hidupnya antara latihan solo yang menyiksa dan latihan disiplin bersama tim bela diri sekolah, menumpahkan seluruh energi untuk mengasah diri. Pagi berikutnya, Lin Zichin menuju gedung olahraga untuk latihan, dan Shenning Han ikut membuntuti dengan rasa penasaran. Di jalan, seorang gadis berambut pink menghampiri dengan senyum hangat, menawarkan sebotol susu dingin. Lin Zichin menolak dengan sopan dan tetap berjalan dengan Shenning Han di sampingnya. Dari kejauhan, Jiang Kai memperhatikan. Bocah yang mengalahkannya di festival olahraga barusan menolak perhatian dari gadis yang Jiang Kai kagumi. Setelah itu, Jiang Kai mendatangi Lin Zichin dan memojokkan, menuding Lin Zichin bersikap kasar dan melukai perasaan gadis itu. Lin Zichin tetap tenang dan menyebut dirinya alergi susu. Jiang Kai lalu menantang duel. Jika Jiang Kai kalah, dia akan meninggalkan Lin Zichin selamanya. Jika Lin Zichin kalah, dia harus meminum seluruh botol susu itu. Pada saat tantangan itu terucap, notifikasi sistem muncul, membuka misi pencapaian baru, mengalahkan 1.000 lawan berbeda dalam kompetisi formal untuk membangunkan sifat biologis survival of the fittest. Kabar duel menyebar secepat api. Saat mereka tiba di gym, tempat itu sudah penuh. Para siswa membentuk lingkaran besar di area sparring. Kebanyakan penonton memihak Lin Zichin, terutama para gadis yang mengaguminya. Jiang Kai menatap sekitar dengan wajah masam, kesal melihat keberpihakan yang terlalu jelas. Meski begitu, duel ini terasa seperti peluang terakhirnya untuk merebut kembali harga diri. Lin Zichin berdiri santai dan menunjukkan bahwa dia ingin pulang cepat untuk makan malam, membuat Jiang Kai menganggap itu ejekan. Coach Guo masuk sebagai wasit, mengingatkan aturan, lalu memberi tanda mulai. Namun tepat sebelum duel benar-benar dimulai, Jiang Kai mendadak meminta berhenti lalu menyebut dia sudah berlatih hampir 2 tahun. Jadi untuk adil, dia akan memberi Lin Zichin 3 gerakan pertama. Kalimat itu baru saja keluar, tapi Jiang Kai langsung meledak bergerak. Di detik yang sama, Lin Zichin melepas satu pukulan yang mengerikan. Pukulan itu mendarat bersih, darah muncrat dari hidung Jiang Kai, tubuhnya lemas, lalu dia roboh pingsan hanya dengan satu serangan. Coach Guo membeku lalu meledak tak percaya saat menyatakan duel berakhir hanya dalam 1 pukulan. Pertarungan yang seharusnya jadi adu kemampuan selesai dalam 1 detik. Keheningan pecah oleh sorak-sorai. Shenning Han mengangkat tinju dengan girang. Para gadis, termasuk yang berambut pink, ikut menjerit heboh tentang betapa gilanya Lin Zichin. Lin Zichin berdiri di atas lawannya yang tumbang, lalu penglihatannya bergetar oleh notifikasi sistem. Dia memperoleh priority mating rights. Pada saat yang sama, progres misi barunya naik menjadi 1 dari 1.000. Lin Zichin menyiratkan ajakan agar yang lain juga maju untuk sparring, tapi wajah mereka langsung pucat seketika. Sebelum ada yang bisa kabur, Jiang Kai mengerang dan memaksa tubuhnya bangkit ke lutut, menolak menerima kekalahan. Dia menunjukkan niat untuk menuntut rematch dan mengancam akan menghancurkan Lin Zichin nanti. Coach Guo memotong keras, menuntut Jiang Kai menerima kekalahan dengan dewasa. Meski begitu, Coach Guo masih diliputi keraguan dan bertanya-tanya apakah pukulan Lin Zichin tadi hanya kebetulan. Untuk menguji itu, Coach Guo mengarah ke murid lain. Seorang bocah berambut jabrik langsung kaku ketakutan. 10 menit kemudian, pemandangan di dalam gym membuat semuanya tidak bisa menyangkal. Beberapa anggota tim bela diri tergeletak pingsan di lantai. Lin Zichin berdiri tenang di atas mereka. Namun saat dia membuka sistemnya, wajahnya justru turun. Hitungan rival di misi itu tetap keras kepala, tetap 1 dari 1.000. Saat dia masih memikirkan hal itu, sebuah tangan berat menepuk bahunya.
Coach Guo tersenyum lebar dengan semangat liar, memuji Lin Ziqin keras-keras. Di mata Coach Guo, Lin Ziqin bukan cuma berbakat, tapi jenius yang muncul sekali dalam satu generasi. Dalam waktu lebih dari sebulan, Lin Ziqin melampaui semua orang dan jadi as-team. Coach Guo menyatakan sekolah mereka akan menghancurkan semua lawan dan merebut juara satu di turnamen bela diri regional. Di tengah suasana itu, Zhang Kai kembali memanggil, masih sempoyongan, lalu menunjuk Lin Ziqin dan menyatakan penyerahan diri. Sebelum Zhang Kai bisa melanjutkan ocehannya, Coach Guo dan siswa yang tersisa buru-buru mundur. Shenning Han tidak mau tertinggal. Dia mengambil keputusan untuk masuk jalur bela diri dan mulai latihan berdampingan dengan sahabatnya. Di akhir setiap sesi, Lin Ziqin memijatnya untuk meredakan pegal otot. Sebulan berlalu dalam latihan tanpa ampun. Turnamen bela diri regional akhirnya tiba dan Lin Ziqin berdiri siap. Di gedung olahraga kota, Coach Guo mengeluh soal nasib buruk karena mereka langsung bertemu grup terkuat sejak awal. Anggota tim mengeluh merasa mereka habis, meski ada yang menegaskan tahun ini mereka punya Lin Ziqin, anak yang bisa berlari 100 meter di bawah 9 detik. Lin Ziqin menawarkan diri maju pertama dan Coach Guo mengiyakan, mendorongnya maju dengan penuh keyakinan. Di atas panggung, lawannya adalah bocah tinggi besar berotot yang merendahkan Lin Ziqin sebagai murid baru pendek yang tidak pantas ikut turnamen 8 sekolah sambil mengandalkan anggapan bahwa ukuran dan tenaga akan menang. Begitu duel dimulai, lawan menyerbu dengan langkah berat dan melepaskan pukulan. Lin Ziqin menggeser tubuh dengan kecepatan menyilaukan, lalu menanam serangan bersih ke tulang rusuk. Lawan terpental mundur melintasi panggung dan kalah seketika. Pengumuman kemenangan menyusul. Shenning Han bersorak dari tribun. Di sisi lain arena, pelatih lawan memarahi para petarungnya, menuding mereka mengabaikan instruksi untuk fokus pada footwork dan menuntut disiplin lebih ketat. Pada saat yang sama, notifikasi sistem muncul pada Lin Ziqin mengonfirmasi kemenangannya dan peningkatan peringkat turnamen. Lin Ziqin menyadari tiap kemenangan berisiko tinggi mempercepat pertumbuhannya. Pelatih lawan segera mengirim petarung berikutnya, Chen Fong. Begitu duel dimulai, tendangan sapuan Chen Fong dengan mudah dihindari. Lin Ziqin membalas dengan serangan ke pinggul, membuat Chen Fong terlempar keras melintasi panggung. Petugas medis bergegas dan mengangkat Chen Fong dengan tandu. Penonton meledak. Ada yang menganggap itu keberuntungan, ada yang mulai curiga Lin Ziqin menyembunyikan kekuatan asli. Pelatih lawan sendiri mengakui dalam hati ini tidak ada hubungannya dengan hoki. Lin Ziqin memang nyata. Dia langsung memanggil petarung berikutnya, Galfei Galfei. Galfei Galfei naik panggung dengan penuh percaya diri. Dia menilai tubuh Lin Ziqin yang ramping dan menyimpulkan lawannya hanya cepat tapi lemah, sekadar mengandalkan trik murahan. Dengan rasa bangga pada latar belakangnya sendiri, termasuk fakta bahwa dia bisa berlari 100 meter di bawah 9 detik dan merupakan anak dari pengguna Gen Fusion, Galfei Galfei yakin statistiknya akan menang mutlak. Saat duel dimulai, Galfei Galfei meluncurkan rangkaian serangan bernama Flowing Water Rocks Shattering Fist, menumpahkan pukulan beruntun seperti gelombang. Lin Ziqin menghindar dengan mudah. Dari pinggir, pelatih Galfei Galfei meneriakkan perintah untuk bertahan. Namun Galfei Galfei tetap sombong dan mengabaikan menyiratkan dia tidak butuh pertahanan. Di sisi lain, Lin Ziqin menyimpan pola serangan itu di kepalanya untuk dipelajari nanti. Galfei Galfei makin frustasi karena tidak satu pun pukulannya mendarat. Dia menuntut jawaban kenapa Lin Ziqin bisa menghindar semudah itu. Lin Ziqin hanya menunjukkan senyum tenang dan memancingnya untuk mencoba lebih keras. Begitu Galfei Galfei kehilangan kontrol dan overextend, Lin Ziqin langsung mengambil momen. Sebuah tendangan sapuan menghantam perut Galfei Galfei dan membuatnya terpental jatuh keras menghantam lantai. Setelah itu Shenning Han bersorak, rekan setim Lin Ziqin merayakan. Dalam hari-hari berikutnya, Lin Ziqin terus mendominasi pertarungan, menghancurkan lawan-lawan dari sekolah lain dan membawa Shanghai High meraih juara turnamen 8 sekolah. Coach Guo mengangkat trofi berkilau dengan bangga, sementara notifikasi sistem Lin Ziqin terus bermunculan mengonfirmasi kemajuannya. Setelah rangkaian kemenangan itu, Lin Ziqin melampiaskan diri dengan makanan favoritnya, sampai seorang pelayan sempat menertawakannya dan mengingatkannya untuk pelan-pelan. Di akhir tahun kedua, Lin Ziqin menembus dari Ordinary Tier 3 ke Ordinary Tier 4. Kekuatannya membengkak, dia bisa mengangkat beban berat dengan satu tangan dan berlari 100 meter dalam 4 detik. Saat kelulusan, Lin Ziqin berjalan di samping Shenning Han. Shenning Han murung karena hasil masuknya, merasa dia tidak bisa mengikuti Lin Ziqin ke kelas elit Shanghai High karena nilai bela dirinya terlalu rendah.
Lin Zichen yang berada di peringkat 1, baik akademik maupun bela diri, mengingatkan secara halus bahwa kepala sekolah Shanghai High akan segera mengunjungi rumahnya, lalu menanyakan apakah Shen Ninghan akan ikut datang. Shen Ninghan tetap sedih, menilai kunjungan itu hanya untuk membujuk Lin Zichen bertahan di kelas bela diri dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lin Zichen menegaskan bahwa satu syaratnya untuk bertahan sangat sederhana, Shen Ninghan harus jadi teman sebangkunya. Seperti yang diperkirakan, kepala sekolah Shanghai High datang ke rumah Lin Zichen. Kepala sekolah duduk bersama ibu Lin Zichen dan Shen Ninghan, membahas masa depan Lin Zichen berjam-jam. Pertemuan itu selesai, tapi sebelum keluar, kepala sekolah memberi penawaran terakhir jika Lin Zichen setuju bertahan, permintaan apapun akan dipenuhi. Lin Zichen memanfaatkan kesempatan itu dan memperjelas syaratnya Shen Ninghan harus tetap berada di kelas yang sama dengannya. Kepala sekolah mengiyakan dan memerintahkan mereka berdua melapor ke Shanghai High bersama saat tahun ajaran baru. Lin Zichen dan Shen Ninghan membungkuk berterima kasih dengan wajah berseri. Sebelum melanjutkan, Lin Zichen mengikuti turnamen bela diri, terakhirnya di tingkat SMP. Dominasinya membawa tim ke juara lagi. Kali ini dia tahu persis apa yang akan dia lakukan dengan uang hadiah. Codex Ghost Shadow Squid miliknya tinggal 20% lagi menuju selesai, dan uang kemenangan itu tepat cukup untuk mendorongnya sampai batas. Demi aman, dia pergi jauh ke hutan terpencil di luar Shanghai dan menyerap esensi terakhir dari daging squid. Sistem berbunyi mengonfirmasi dia menyerap life force, bar kodeks penuh, lalu mengunci di 100%. Notifikasi baru muncul menyebut dia memperoleh sifat biologis Blessing of Liquid Affinity, kemampuan yang memberinya keterikatan lebih tinggi dengan air. Namun begitu energinya mereda, Lin Zichen berdiri diam. Setelah semua usaha itu, hasilnya terasa kurang memuaskan. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk mengujinya. Di sebuah kolam dekat sana, dia masuk ke air. Efeknya langsung terasa. Kulitnya tidak mengeriput tak peduli berapa lama dia terendam. Dan berenang terasa hampir tanpa beban karena hambatan air seperti berkurang. Dia menyadari Ghost Shadow Squid hanyalah hewan bermutasi tier rendah. Kalau dia ingin atribut yang lebih kuat, dia harus menabung untuk daging hewan yang lebih mahal. Atau jadi cukup kuat untuk memburu hewan bermutasi liar sendiri. Tidak lama kemudian, ibunya dan keluarga Shen Ninghan memutuskan perjalanan singkat, sebagian untuk membantu Lin Zichen menguji Liquid Affinity. Lin Zichen menyarankan pantai. Di tepi ombak, Shen Ninghan menggigil, tapi Lin Zichen merasa sangat nyaman. Saat dia berenang, sistem memberinya poin statistik dari aktivitas renang dan menyelam. Shen Ninghan memanggil dengan gugup, meminta dia mengajarkan cara berenang. Lin Zichen mengisyaratkan Shen Ninghan mendekat dan mulai membimbing langkah demi langkah. Dengan kemampuan atletik Shen Ninghan yang biasa saja, Lin Zichen sempat mengira Shen Ninghan akan kesulitan, tapi Shen Ninghan justru langsung beradaptasi. Bahkan menyelam sendiri, seolah sudah terbiasa dari awal. Di dalam air, Lin Zichen melihat sesuatu seperti aura biru samar berkilau di sekitar Shen Ninghan. Shen Ninghan menunjukkan rasa takjub pada sensasi itu. Kalimat itu membuat Lin Zichen tenggelam dalam pikiran. Tak peduli seberapa berbakat, tidak seharusnya seseorang menguasai renang dan menyelam secepat ini. Dia teringat kebiasaan Shen Ninghan dulu, bedwetting yang muncul setiap kali Shen Ninghan gugup. Lin Zichen mempertanyakan apakah kelemahan itu sebenarnya tanda sebuah water affinity bawaan yang tersembunyi. Mereka terus menyelam dan hasilnya lebih mengejutkan lagi. Shen Ninghan mampu menahan napas di bawah air lebih dari 10 menit. Namun sebelum Lin Zichen benar-benar memprosesnya, ekspresi Shen Ninghan berubah. Getaran aneh menggema di dalam air. Shen Ninghan bereaksi saat pusaran air biru yang menyala mulai mengitari tubuhnya. Malamnya mereka berjalan pelan di pantai yang disinari bulan. Lin Zichen akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di bawah air. Shen Ninghan masih menggigil mengingatnya dan menyebut selama itu Shen Ninghan terus mendengar suara aneh yang menekan di dekat telinga. Seperti suara perempuan yang berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Melihat Shen Ninghan ketakutan, Lin Zichen berusaha menenangkan. Setelah Shen Ninghan tertidur, Lin Zichen mencari apapun di internet yang berkaitan dengan suara perempuan misterius di bawah laut, tapi tidak menemukan jawaban yang meyakinkan. Rasa gelisah itu tidak hilang, jadi dia menumpahkan energi gelisahnya ke latihan. Dia melakukan sit-up berbeban tanpa henti sampai 1000 kali. Notifikasi sistem muncul menyatakan kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia naik ke ordinary tier 5. Di tier 5, Lin Zichen menyadari dia kini punya kekuatan untuk menandingi tikus bermutasi raksasa dewasa. Dia ingin menguji batasnya, jadi dia kembali ke pantai kosong di bawah langit berbintang. Untuk mengetes kekuatan, dia menggenggam sebuah mobil yang terparkir dan mengangkatnya dengan satu tangan.
Liburan berakhir dan Lin Ziqin serta Shanning Han resmi masuk SMA di Shanghai High. Hari pertama, dua teman sekelas perempuan langsung mengenal Lin Ziqin dan merasa beruntung bisa satu kelas. Namun yang lebih mengejutkan adalah hal berikutnya. Hanya dengan menjalankan tugas kelas, sistem memunculkan misi baru, menyelesaikan 1.000 tugas kerjasama untuk membuka sifat biologis social animal. Sepulang sekolah, Lin Ziqin pergi ke supermarket raksasa. Di area daging hewan bermutasi dingin, dia berhenti mendadak. Matanya terkunci pada sebuah paket berisi kepala Savage Giant Eagle yang terpenggal di dalam etalas pendingin. Dia yakin itu akan jadi kodeks berikutnya. Savage Giant Eagle berada di atas Ghost Shadow Squid sebagai hewan bermutasi yang levelnya lebih tinggi. Kembali di kamar, Lin Ziqin mempelajari daging itu dengan teliti. Yang membuatnya makin menggoda adalah harganya 1.900 yen per jin, mengejutkan karena relatif terjangkau dibanding hewan lain. Lin Ziqin menempelkan tangan pada daging itu dan sistem mengonfirmasi ada jejak esensi hidup Savage Giant Eagle yang terserap. Untuk menyelesaikan kodeks sepenuhnya, dia harus mengeluarkan lebih dari 200.000 won. Jika dia ingin membuka kodeks itu sebelum tahun kedua, dia harus menang hadiah uang. Pada hari pertama, para guru memperkenalkan diri dalam barisan. Setelah itu, para siswa mulai memperkenalkan diri. Cuci membanggakan kekuatannya di bidang seni bela diri. Lalu seorang gadis yang hidup bernama Jang menceritakan kegemarannya pada anime, cosplay, dan olahraga. Ping Huangguang, seorang siswa laki-laki, menyebut dia suka bermain video game di rumah. Saat giliran Shanning Han, semua mata tertuju padanya dan rasa gugup langsung muncul. Setelah itu Lin Ziqin memberi perkenalan singkat, hanya menyebut namanya dan meminta dukungan teman sekelas. Seusai kelas, seorang murid baru berambut coklat mendekati Shanning Han. Kedatangan mendadak itu membuat Shanning Han kaget, tapi gadis itu langsung menanyakan nilai ujian masuk. Shanning Han mengaku nilainya 709, lalu menanyakan balik nilai gadis itu, Chu Shui. Chu Shui tampak terkesan dan menyebut nilai Shanning Han lebih dari 10 poin di atas nilainya, 698. Chu Shui kemudian mengalihkan topik ke tes kebugaran. Shanning Han berusaha menghindar karena nilainya rendah dan dia nyaris saja tidak lolos ke kelas elit, jadi menyebutnya terasa memalukan. Tapi Chu Shui tidak menangkap ketidaknyamanan itu. Shanning Han menunduk sementara Chu Shui terus melempar perkiraan di angka 90-an rendah. Tiap perkiraan membuat rasa malu. Shanning Han makin tebal. Di saat itu, sebuah tangan menghantam meja di antara mereka. Itu tangan Lin Ziqin. Lin Ziqin terlihat tenang saat mendekat, lalu meminta Shanning Han menambahkan kontaknya di WeChat. Perhatian mendadak dari seorang siswa yang dianggap tampan membuat Chu Shui terpaku, dan Shanning Han segera mengiyakan dari tempat duduknya. Shanning Han menghembuskan napas lega, merasa momen canggung itu terputus, lalu diam-diam berterima kasih pada Lin Ziqin karena masuk di waktu yang tepat. Lin Ziqin langsung menoleh ke teman sekelas lain dan meminta bertukar kontak juga. Setelah tersambung, Lin Ziqin membuat grup chat kecil berisi 4 orang. Sistemnya langsung memberi notifikasi bahwa satu tugas selesai dan progres misi sosial animal naik. Mereka mulai mengobrol di grup. Lin Ziqin menyebut dirinya berasal dari Naiwan City, tempat keluarganya menjalankan dojo bela diri yang disegani. Chu Shui menyusul, menyebut keluarganya punya jaringan toko pakaian dan latar belakangnya cukup berada. Shanning Han dan Lin Ziqin membagikan cerita mereka juga sampai akhirnya 4 orang itu terasa seperti benar-benar berteman. Saat suasana kelas menghangat, Heyu mengangkat topik tentang siapa siswa terkuat. Chu Shui cepat menunjuk Lin Ziqin, menyinggung peringkatnya yang tinggi di ujian masuk distrik. Heyu terlihat terkesan, tapi Lin Ziqin mengingatkan bahwa unggul di atas kertas tidak otomatis berarti yang terkuat, lalu mengungkap fakta lain. Lin Ziqin menjelaskan kepala sekolah secara pribadi merekrut 2 siswa istimewa dari Nuon City. Yang pertama, Wong Shuji, seorang bocah pirang yang peringkat 3 di kotanya dan sangat cepat, mampu berlari 100 meter dalam 7 detik. Yang kedua, Lugang, sosok menjulang yang sangat kuat, bisa mengangkat barbel 300 kilo dengan mudah. Lin Ziqin tetap tenang karena dia tahu dirinya sudah melampaui itu. Saat bel untuk pembagian buku berbunyi, para siswa diberitahu kurikulum semester ini fokus pada bela diri, gen fusion, modifikasi mekanik, dan survival di alam liar. Lin Ziqin sudah menguasai semuanya sendiri, jadi dia memilih tidak membuang waktu dan menyelinap pergi untuk latihan pribadi. Saat tubuhnya bergerak dalam latihan, pikirannya kembali pada bahaya di luar sekolah, terutama Red God Cult. Pihak berwenang memang sudah menangkap beberapa anggota level rendah, tapi Rat King masih bebas.
Dengan tekad bulat, Lin Zichin menetapkan target untuk mencapai kekuatan tier 6 secepat mungkin. Pelajaran praktik pertama adalah survival di alam liar. Teacher Hai Chung Bai menantang mereka menyalakan api dengan mengebor kayu. Heyu mengejek, tapi Wong Suji dan Lugang maju dan berhasil, membuat semua orang kagum. Lugang menyebut dia belajar itu dari summer camp, sementara Wong Suji menyiratkan dia mempelajarinya dari menonton video. Lin Zichin lalu mengajari grup kecilnya dengan tenang, membimbing sampai mereka juga berhasil dengan mudah. Setelah itu, kelas bela diri dimulai. Instruktur Yao Yunfong memperkenalkan teknik pernapasan dan kultivasi, tapi Wong Suji dan Lugang menyiratkan mereka sudah mempelajarinya dan mendemonstrasikan versi yang ceroboh, namun tetap jalan. Lin Zichin sebenarnya sudah menguasainya sempurna, tapi memilih menyembunyikan kemampuan itu. Sebulan berlalu tanpa masalah sampai kelas modifikasi mekanik datang. Guru mengumumkan tes praktik dengan hadiah uang. Lin Zichin menghitung cepat dan menyadari hadiah juara 1 hampir cukup untuk membeli setengah jin daging Savage Giant Eagle, membuat semua orang termotivasi bekerja keras. Di saat yang sama, guru Genefusion memberi kejutan berupa tes lain dengan struktur hadiah yang sama. Setelah ujian-ujian yang menguras itu, kelas kelelahan. Heyu merintih di meja, beberapa siswa lain mengeluh takut mereka nyaris tidak lulus. Wong Suji dan Lugang justru membanggakan diri dan yakin nilai mereka tinggi membuat Heyu makin kesal sampai tangannya mengepal. Guru mulai mengumumkan hasil tes modifikasi mekanik. Ge Yanling mendapat 52. Shen Ninghan lulus pas-pasan dengan 61 dan justru sangat senang karena itu berarti selamat. Heyu memperoleh 88 dan meraih peringkat 3. Lalu menunjukkan niat mentraktir teman-temannya dari uang hadiah. Lugang dan Wong Suji sama-sama mendapat 95, lalu membanggakan diri bahwa mereka bisa menyelesaikan soal terakhir kalau diberi lebih banyak waktu. Saat Heyu sudah menerima posisi 3, guru mengungkap peringkat 1. Lin Zichin mendapat 100 sempurna. Lugang dan Wong Suji tertegun. Bahkan Heyu mengakui Lin Zichin berada di level yang berbeda, sementara Shen Ninghan menunjukkan kebanggaan besar, menganggap Lin Zichin kebanggaan Shanghai. Lin Zichin mengabaikan pujian dan langsung menanyakan hadiah uang 8,88 UN miliknya. Kemudian hasil tes Gen Fusion diumumkan. Lugang mendapat 81 dan Wong Suji 83, sementara Shen Ninghan mengejutkan dengan 78 dan masuk 5 besar. Namun lagi-lagi Lin Zichin membuat semua orang terdiam dengan nilai 100, sempurna dan hadiah uang kedua. Kesuksesan berulang itu menghantam Heyu, Lugang, dan Wong Suji. Sampai Lugang serta Wong Suji menuduh Lin Zichin sudah tahu jawaban lebih dulu. Saat tuduhan itu keluar, Teacher Kai mematikan mereka dengan tegas, menjelaskan bahwa semua soal ditulis sendiri oleh Teacher Kai sehingga kecurangan mustahil. Teman-teman sekelas lalu mengejek Lugang dan Wong Suji bersama Heyu, merendahkan mereka karena mempermalukan Naiwan City. Setelah makan siang, perhatian beralih ke ujian survival alam liar yang mencakup panjat, renang, dan menyalakan api. Wong Suji dan Lugang bertekad merebut harga diri dengan mengalahkan Lin Zichin, tapi Lin Zichin mendominasi cabang panjat dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak tertandingi. Lin Zichin sempat diam-diam khawatir pada Shen Ninghan yang kesulitan panjat dan finish terakhir, meski dia percaya Shen Ninghan akan bersinar di sesi renang. Di tantangan menyalakan api, Lin Zichin membuat semua orang terpaku saat api muncul hanya dalam 58 detik, meninggalkan Wong Suji dan Lugang tanpa kata-kata. Di event renang, Shen Ninghan tampil mulus tanpa hambatan, mengalahkan duo dari Naiwan City dan meremukkan sisa kepercayaan diri mereka. Begitu ujian survival alam liar berakhir, Wong Suji dan Lugang jadi sangat diam. Wajah mereka jatuh dalam rasa malu yang menekan. Namun begitu Teacher Yao mengumumkan kompetisi sparring bela diri sebagai penutup, semangat mereka seperti hidup lagi. Mereka menganggap ini kesempatan terakhir untuk menebus semuanya, membuktikan bahwa keberhasilan Lin Zichin tidak ada artinya kalau tanpa kekuatan di pertarungan. Sebelum sparring dimulai, Teacher Yao menyuruh kelas menjalani tes pemanasan, sprint 100 meter, angkat barbel satu tangan, dan lompat vertikal. Bahkan saat menahan diri, Lin Zichin tetap mendominasi, mencatat 7,78 detik di 100 meter, mengangkat 330 kg dengan satu tangan, dan melompat 2,18 meter
meter. Dia tetap peringkat 1 di semua cabang. Hasil itu membuat Wong Suji dan Lugang semakin goyah, tapi mereka memaksakan keyakinan bahwa skill bertarung akan jauh lebih menentukan di sparring. Begitu pertandingan dimulai, kenyataannya menghantam mereka lebih keras. Tidak ada yang berani menghadapi Lin Zichin sampai teacher Yao terpaksa menunjuk satu orang untuk naik. Duel itu berakhir instan dalam satu pukulan yang menghancurkan. Setelah itu Lin Zichin membereskan sisa teman sekelasnya dengan mudah, menunjukkan keunggulan yang tidak masuk akal. Wong Suji dan Lugang menonton dengan perut dingin, menyadari Lin Zichin kemungkinan besar menahan diri di tes-tes sebelumnya. Jarak mereka terasa mustahil dikejar. Di momen itu, He Yu tiba-tiba maju dengan api di mata, menantang Lugang. Lugang yang sudah lama menahan frustrasi menerima dengan percaya diri, membual duel ini akan selesai dalam 30 detik. Begitu sparring dimulai, He Yu menyerbu beringas, tapi perbedaan kekuatan terlalu jauh. Lugang menahan tendangan He Yu dengan santai, lalu melempar tubuhnya secara brutal sampai He Yu terpental keluar ring. He Yu jatuh terkapar, batuk-batuk dan kesakitan. Lugang memasang senyum puas, mengakui He Yu memang punya skill, tapi tetap menegaskan dirinya lebih unggul. Setelah itu Lin Zichin maju menantang Lugang. Lugang yang masih menunggang kemenangan menerima, tapi duel itu bahkan tidak sempat terasa seperti pertarungan. Kecepatan dan akurasi Lin Zichin menghabisinya seketika, satu serangan saja sudah cukup membuat Lugang terlempar keluar ring. Dengan dua rekannya sudah kalah, sorotan beralih ke Wong Suji. Kerumunan mengejek, menyiratkan harga diri Naiwan City sekarang cuma tersisa di tangan Wong Suji dan menantangnya agar tidak mundur. Wong Suji yang terpojok menutup mulut mereka, menyatakan dirinya memang berniat bertarung dari awal. Wong Suji naik ring menghadapi Lin Zichin, memaksa dirinya tegak meski peluang terasa gelap. Wong Suji menyerang dengan seluruh tenaga, tapi Lin Zichin menangkap pukulannya dengan mudah, lalu membalas dengan serangan balik sekali jalan yang membuat Wong Suji langsung ambruk tak sadar di lantai gym. Setelah itu, Lin Zichin menghajar semua anak laki-laki di kelas sama mudahnya, masing-masing jatuh setelah satu kali kontak. Begitu selesai, Lin Zichin mengecek sistemnya dan mendapati pencapaian survival of the fittest hanya menghitung tiap lawan satu kali. Itu berarti dia masih harus menghadapi para siswi. Di luar dugaan, para siswi justru sukarela dengan antusias, beberapa bahkan bersorak dengan tatapan kagum. Penantang pertama bergerak cepat, tapi tetap tidak bisa menyentuh Lin Zichin. Lin Zichin menghindar mulus dan menyelesaikan duel dalam satu rangkaian ringan. Satu persatu, siswi lain maju bergiliran, namun semuanya tumbang tanpa mampu memaksa Lin Zichin bekerja keras. Lin Zichin tetap berhati-hati agar tidak melukai siapapun. Saat duel terakhir berakhir, Lin Zichin sudah mengalahkan semua siswa di kelas, tapi bar pencapaiannya masih belum penuh. Rasa frustrasi muncul dan dia mulai memikirkan bagaimana cara menemukan lawan yang lebih kuat. Teacher Hao Yuanfang lalu mengumumkan kabar penting, sebulan lagi kelas mereka akan sparring melawan kelas reguler terbaik di tingkat 2. Rasa kecewa Lin Zichin berubah jadi antusias. Ini tantangan yang tepat untuk mendorong progresnya. Seusai kelas, Lugang yang sudah jatuh gengsinya mengakui dirinya salah menilai Lin Zichin, lalu menyatakan niat menjadikan Lin Zichin rival selama 3 tahun ke depan. Wong Suji juga bersumpah akan membalas kekalahannya suatu hari nanti. Lin Zichin hampir tidak menanggapi, fokusnya tertuju pada imbalan yang dia dapat. Dengan bonus ujian yang totalnya lebih dari 3.000 yuan, Lin Zichin puas karena akhirnya bisa membeli daging hewan bermutasi untuk menguatkan diri. Tapi saat kembali ke asrama dan menghitung ulang, dia sadar itu masih belum cukup. Untuk menambah pemasukan, Lin Zichin memilih mengikuti jejak orang tuanya dan menjadi penulis web novel. Celestial Root of Wisdom membuat tulisannya langsung memikat pembaca. Dalam satu hari saja, dia sudah mendapatkan kontrak resmi Wuan. Keesokan paginya, Lin Zichin membaca headline tentang tikus bermutasi raksasa sepanjang lebih dari 5 meter yang menyerang fasilitas daging beku. Ancaman itu baru berhenti setelah seorang cyborg meledakkan diri, menghancurkan tikus itu sekaligus dirinya sendiri. Berita itu mengingatkan Lin Zichin pada dunia yang benar-benar berbahaya. Lin Zichin menatap foto bangkai makhluk itu dan bertanya dalam hati, kalau satu monster saja bisa muncul di dalam Shanghai, berapa banyak lagi yang mungkin bersembunyi tanpa terlihat?